Oke, ya, ini saya mau update buat teman-teman aja ya. Untuk indeks harga saham gabungan, sebentar IG-nya, teng teng. Oke, IG sudah kelihatan ya. Oke, ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kan kita udah bilang ya kalau liburan liburan aja. Ini saya cuma mengupdate saja sebentar, paling 15 menit ya. Habis itu nanti mungkin kita agak offline ya. Oke, jadi kita lihat ya, indeks harga saham gabungan itu masih tetap seperti ini. Kemudian hari ini dia bikin shadow lagi, tapi low-nya itu lebih rendah. Ya, memang dia masih tertahan di area di atas 6.000. Jadi ya makanya teman-teman perlu berhati-hati. Ada beberapa sentimen yang memang tidak terlalu menyenangkan. Salah satunya adalah kalau yang saya lihat itu adalah penerimaan negara. Sampai bulan Maret, ini kan Maret udah mau habis ya. Penerimaan negara itu ini terakhir ya. Ini adalah defisit 31,2 triliun. Ini berarti di kuartal pertama lah ya. Karena ini masih tanggal 23 Maret. Berarti kita bicara mungkin di Januari, Februari punya pendapatan APBN ya. Ini udah defisit tuh. Ya, udah defisit. Jadi mungkin beberapa sebabnya itu adalah salah satu adalah Cortex. Ya, Cortex yang terakhir yang kita tahu itu kan adalah kalau Cortex bermasalah sehingga tidak bisa dilakukan pembayaran atau tidak bisa dilakukan pelaporan dan lain sebagainya. Mungkin dari situ itu juga pasti akan mempengaruhi penerimaan negara ya dan akhirnya kan dikembalikan ke sistem lama. Yang saya tahu itu konsultan pajak saya sempat bicara bahwa ya ini memang agak repot, cukup inilah cukup ribet padahal Cortex itu dibikin dengan sesuatu yang cukup mahal ya berapa triliun gitu ya. Itu lumayan mahal ya, tetapi ya hasilnya seperti itu dan akhirnya ya kembali ke sistem lama. Nggak tahu ini nanti bagaimana dengan sistem Cortex ini. Tapi akhirnya ini membuat penerimaan negara itu cuma 10%. Sampai terakhir itu yang kemarin pidato Presiden Prabowo itu mengatakan bahwa penerimaan negara itu sampai ya kita anggap sampai awal Februari gitu lah ya. Awal Maret gitu ya. Itu baru 10%. Coba bayangkan, baru 10%. Padahal ini sudah mau masuk ke April, artinya udah masuk ke Q Q2 ya, sudah mau masuk ke daerah Q2. Itu teman-teman bisa 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 perhatikan lah ya Q2. Sedangkan penerimaan negara di tahun 2025 itu akan sebesar 33.005 triliun lebih. Jadi kalau 10%-nya berapa teman-teman? Ya, 10% itu berarti baru 30 triliun. Coba bayangkan ya, sebuah negara di 2 bulan pertama, anggaplah 2 bulan ya, 2 bulan itu baru 30 triliun. Dari target 3.000 triliun. Oke, nah ini teman-teman juga mesti perhatikan. Ini kalau ini akhirnya membuat si indeks itu juga ikutan turun ya itu sesuatu yang wajar. Tetapi ini bukan berarti bahwa penerimaan negara tahun ini akan jelek dan lain sebagainya. Ini tidak ya. Yang kita lihat itu memang ada beberapa masalah dengan penerimaan negara di awal tahun ini, terutama di bidang yang di Cortex itu. Ya di pajaknya. Jadi ini sistem pajak yang bermasalah di awal tahun sehingga membuat ya kita mau bayar pajaknya gimana? Ya pelaporan pajak pun kayaknya agak tersendat kan. Nah, jadi akhirnya ya, mereka kembali ke sistem lama. Mungkin kalau setelah kembali ke sistem lama itu nanti ya secara ini ya secara gradual akan kembali naik lagi. Kita akan lihat nanti di Q2. Nanti kita akan lihat pelaporannya. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, ya market kan merespon dulu kan, merespon. Nah, nanti tinggal kita lihat perkembangannya bahwa oh penerimaan negara udah mulai kembali stabil. Nah, itu yang nanti teman-teman juga akan lihat itu mungkin akan jadi satu sentimen kembali ke market ya. Nah, tapi mungkin itu tidak akan kita bicarakan panjang dan lebar, tapi ini mungkin yang akan menjadi concern kita di teknikalnya dulu. Jadi yang seperti yang sudah saya apa kita bicarakan di hari Rabu ya, Rabu minggu yang lalu, kita mau menunggu terjadi change of character pada indeks harga saham gabungan dulu.
Ya memang teman-teman lihat, oh kayak BCA kan menarik ya, udah lagi drop dulu. Ya kemudian habis itu BBRI lumayan ketahan loh ya. BBNI juga drop, BMRI juga drop. Wah kalau ngeliat kayak gini kayaknya semangat banget gitu ya, pengen nampung gitu. Apalagi dengar ada sebuah berita, saya di-share satu berita, saya nggak tahu itu dari sumber mana ya. Eh, Pada saat indeks itu anjlok ya dan lain sebagainya itu, Pak Lokeng Hong itu lagi ada di Chinatown Singapura, lagi sibuk menyerok ya. Dan yang menurut saya sih ya kita nggak perlu harus mengikuti em, orang lain gitu. Kita kan punya metode sendiri kan. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah ya ikut metodenya. Kalau metodenya sudah memberikan sinyal untuk masuk, masuk. Kalau metodenya tidak memberikan sinyal untuk masuk, ya nggak usah masuk. Memang itu bukan apa namanya, kalau gini, kalau teman-teman jadi trader ya, saya beberapa hari yang lalu baca buku tentang dari Howard Mark. Howard Mark itu memang dia adalah seorang uh, um, fund manager, dia punya institusi ya. Um, Hot Mark itu ngomong gini ya. Ini cukup mencerahkan buat saya sih ya. Satu yang dia katakan begini. Kalau lu udah memberikan apa sudah berkomitmen untuk melakukan trading. Ini kita bicara kita trader ya. Maka pada saat lu trading itu sudah bukan waktunya lu berpikir. Ya, kurang lebih paham lah ya. Saya sempat share di IG story saya ya. Pada saat lu trading, pada saat lu lagi buka posisi, itu bukan waktunya lu berpikir bahwa gimana ya kalau gue buka posisi begini maka akan menjadi begini, akan jadi begini. Itu sudah bukan waktunya untuk lu berpikir. Lu berpikir adalah pada saat lu backtest, pada saat lu menyusun strategi, pada saat lu membangun metodenya lu. Nah, di situ lu berpikir, apa yang akan terjadi ya kalau gue open posisi di sini? Nah, lu lihat harganya di mana, dia larinya kemana dan lain sebagainya. Itu pada saat lu backtest. Pada saat lu backtest, pada saat lu menguji metodenya lu, pada saat lu forward testing di dalam ya testingnya lu. Tapi begitu lu udah dapat metodenya lu, begitu lu udah sempurna nih metodenya, maka pada saat lu melakukan trading, udah bukan waktunya lu berpikir, hanya lu hanya bereaksi pada apa yang lu lihat pada chart itu. Apakah sesuai dengan syarat dan ketentuan pada strateginya lu. Begitu sesuai, udah lu tidak ada babi bu lagi, lu tinggal open. Dia close akhirnya close profit atau close kena stop loss atau loss gitu ya. Itu sudah bagian dari metodenya lu. Bahwa ada win rate-nya, dalam win rate itu kan pasti ada namanya kekalahan ya. Nah, kalahnya lu tahu itu adalah kalah-kalah kecil. Begitu dia menang gede. Jadi otomatis kalah-kalah ini ya sudah menjadi bagian dari strateginya lu, bagian dari metodenya lu. Kan kita udah pernah mengatakan ya, kalau lu mau berbisnis tetapi tidak mau rugi, maka lu nggak bisa menjadi seorang pedagang. Lu nggak bisa menjadi seorang usahawan ya, atau lu nggak bisa wira swasta. Kenapa? Lu nggak bersedia untuk rugi. Sedangkan kita, kalau lu mau berbisnis, maka rugi itu adalah bagian dari usaha itu sendiri. Rugi itu adalah bagian dari keuntungan itu sendiri. Itu saya pernah analogikan ya, kalau misalnya teman-teman lihat ya sebuah toko gitu, kan tidak semua barang itu akan laku. Betul ya? Tidak semua barang-barang di toko itu akan laku. Akan ada barang-barang yang memang laku sekali. Tetapi ada barang-barang yang lu harus sediakan gitu loh sebagai pelengkap dalam toko lu. Yang mungkin saja ya akhirnya modal lu mungkin akan jadi mati di daerah situ. Tapi tanpa barang itu, mungkin barang-barang yang laku itu tidak dicari orang. Itu kan analogi yang pernah saya share ke teman-teman kan. Nah, itu sama dengan trading. Jadi pada saat lu trading, lu udah trade nih ya, lu berarti lu sudah tahu metodenya lu dan lain sebagainya. Itu udah bukan waktunya lu berpikir bahwa dia akan begini, dia akan begitu, dia akan kalau nanti apa kalau gua taruh harga di sini bagaimana nanti reaksinya dan lain sebagainya. Sudah bukan tempatnya lu melakukan ya analisa-analisa seperti itu lagi yang seperti lu lakukan di backtest atau lu bangun strateginya lu. Itu udah lewat gitu ya. Jadi pada saat lu trade, lu hanya
mengandalkan sinyal yang keluar dari metodenya lu. Pada saat sinyal itu keluar, ya lu bikin trading plan dan akhirnya you trade the plan. Udah selesai. Dia mau untung, dia mau enggak, itu udah bagian dari plannya lu. Itu adalah bagian dari win rate dalam metodenya lu. Winning rate itu kan tidak ada yang 100% ya. Kalau dia ada yang 100% ya tentu kita semua udah tahu lah ya, pasti banyak sekali orang-orang kaya yang apa tinggal jualan apa tinggal beli aja sistemnya yang bisa punya win rate 100% lalu udah pasti akan dapat keuntungan yang lumayan gitu kan. Even seorang Jim Simon saja yang kita tahu bahwa dia adalah seorang trader, seorang investor, seorang yang apa namanya yang memiliki portofolio yang sangat-sangat luar biasa ya, di mana keuntungannya per tahun itu hampir rata-rata itu sekitar 60-70%. Itu yang Jim Simmons ya. Itu pun tidak 100% loh. Ya, medallion funds. Itu tidak dibuka untuk umum loh. Coba bayangkan. Hanya untuk kalangan mereka sendiri yang di awal-awal. Dan dia membangun metode itu bukan berarti langsung untung loh. Itu dia membangun metode itu dengan ya kita boleh bilang berdarah-darah juga ya. Dimana di mana dia mengkutak-atik. Ya, Jim Simmons itu kan adalah seorang ahli matematika kan. Ya kalau teman-teman baca tentang biografinya luar biasa loh. Yang dia suka itu adalah uang. Keren deh, pokoknya keren deh. Ya, yang dia suka adalah uang. Nah, pada saat dia mengajar, ya kan uang yang dia dihasilkan terbatas gitu. Bagaimana dia menggunakan keahliannya dia untuk menghasilkan lebih. Dan itu terjadi, dan itu bukan cuma setahun 2 tahun, itu 68%. Ya, itu bahkan sudah berapa berapa puluh tahun ya. Dan medallion funds ini tidak dibuka untuk umum. Fundnya ya cuma untuk kalangan tertentu yang memang sejak awal ikut dia, yang percaya sama, ayo ya, gue kutak-atik dulu ya. Nah, kalau sampai ini sudah oke, mereka udah bisa menikmati keuntungannya. Ya, ya artinya sampai hari inilah. Jadi dia menghargai, dia appreciate mereka yang mengikuti dia sejak awal dan mempercayai bahwa dia bisa membangun sistem itu. Ini dia cuma sampai 68-70%. Nggak ada loh. Seorang profesor matematika aja tidak bisa sampai 100%. Nah, apa yang lo harapkan bahwa sistem lo akan bisa 100%. Nah, dari Jim Simon saya juga mendapatkan sebuah insight yang luar biasa ya. Nah, jadi gini ya, market jelek bukan berarti apa namanya memberikan excuse buat lo untuk tidak belajar ya. Ya, bukan memberikan excuse buat lu, oh market, oh gue libur lah. Libur di sini bukan berarti udah selesai gitu kan. Kita enggak seperti itu loh. Maksudnya lu tetap memberikan apa educate kepada diri lu sendiri kan. Kita mau dong. Psikologi risk management itu kan hampir boleh bilang adalah pelajaran seumur hidup. Ya, sebagai seorang trader, memang lu udah selesai dengan metodenya lu memang udah selesai dengan strateginya lu. Tetapi yang namanya psikologi, namanya mengendalikan mental lu, mengendalikan emosi lu, ya, itu kan bukan berarti karena lu udah trading berpuluh-puluh tahun kemudian lu selesai dengan emosi segala macam. Tidak ternyata. Ya, jadi ya otomatis itu yang perlu terus teman-teman kembangkan. Jadi market jelek bukan berarti udah benar-benar selesai gitu kan, enggak. Oke. Nah, dari Jim Simmons saya mendapatkan satu insight yang cukup luar biasa ya. Dia mengatakan bahwa kita sering benar dalam jangka pendek. Ya, sedangkan dalam jangka panjang itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi ya agak-agak repot untuk kita mengatakan bahwa dalam jangka panjang kita akan punya apa prediksi atau analisa keuntungan yang tinggi ya. Tidak, ternyata dalam jangka pendek kita seringkali benar. Kenapa coba? Ya, kenapa? Karena ada reaksi jangka pendek yang bisa kita duga. Ya, ambil contoh misalnya ya, apa kayak market maker kalau dia butuh barang, apa yang dia harus lakukan? Maka dia butuh membuat manipulasi atau manuver-manuver sehingga si retail atau si weekend itu mau melepas barangnya, gitu kan? Ya, dia perlu membuat manuver-manuver itu. Nah, pada saat dia membuat manuver, sebenarnya lu akan melihat apa? Ada base di daerah situ, ada trading range di daerah situ, di mana
dia akan kalau bahasa kerennya itu dia akan men-swap. Men-swap itu artinya kayak misalnya contoh beberapa candle ya, candle kayak waktu trading halts-nya indeks harga saham gabungan, kemudian candle-nya IHSG hari ini ya, itu men-swap likuiditas ya. Tapi ini kita nggak bilang ya, lihat dua candle itu adalah nge-swap, enggak ya. Artinya lu mesti mencari ada level-level support resisten ya, di mana dia. Jadi kalau lu lihat ada sebuah shadow turun ke bawah situ kemudian dengan cepat dia naik, yang kita sering istilahkan dengan spring ya. Nah, lu akan lihat itu akan terjadi. Nah, pada jangka pendek, pada pergerakan yang pendek-pendek ini, kita bisa apa ya, menganalisanya lebih tepat dibandingkan dengan analisa jangka panjang. Ya, paham ya? Kayak misalnya lu mau ikutin tren ya, mau ikutin tren itu kan trennya bisa berbulan-bulan sampai bisa jadi sampai bertahun-tahun kan? Ya. Nah, dalam berbulan-bulan itu kan banyak sekali kejadian bisa terjadi. Ya, bisa jadi bisa saja misalnya contoh pergerakannya udah naik. Kemudian dia akan ada pullback kan. Nah, pullback ini kan lu nggak tahu berapa dalam dia akan pullback kan. Ya, berapa dalam, berapa besar sentimen negatif yang akan diberikan pada saat harga itu pullback. Ya kan lu nggak bisa memperkirakan ya kan. Tetapi pada saat dia sedang misalnya contoh ya, kita tahu misalnya kayak anggap contoh misalnya kayak Goto ya. Goto itu punya peluang untuk profit. Kenapa kita bilang ya, Goto itu punya peluang untuk profit? Ya karena kita ikutin kan pergerakannya kan, kemudian kita ikutin bagaimana kebijakan-kebijakan dari manajemennya. Tetapi apakah pas langsung profit? Ya ternyata kita enggak ya. Memang ada pengurangan pada ruginya itu sampai 90% lebih kan. Sehingga dia sekarang ruginya tinggal sekitar 5 triliun lebih. Nah itu kita ikutin berapa lama teman-teman? Nah sekarang pergerakan harganya ngikutin langsung nggak? Enggak kan? Ya, tetapi kalau lu lihat misalnya contoh ya, ini contoh doang ya, saya nggak bilang akan ngapa-ngapain ya. Nih, contoh aja nih ya, kayak Goto misalnya. Lu kalau misalnya lihat ada sentimen, dia bisa loh dari sini, misalnya dia jalan sampai ke situ. Ya, kemudian dia turun lagi, ya dia masih bisa loh jalan ke sini. Nah, ini jangka pendek. Tapi jangka panjangnya bagaimana? Nah, kan lu mesti benar-benar ngikutin nih. Misalnya contoh nih, kita ikutin ya jangka panjang ya. Nah, pada saat dia turun kena stop loss di sini gimana kita? Ya mau nggak mau keluar kan? Ini jangka panjang. Karena prospek ke depannya itu penuh dengan ketidakpastian. Apalagi sekarang market lagi seperti ini kan. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi jangka pendek, lu akan sering benar. Akan jauh lebih sering benar dibandingkan dengan jangka panjang. Kenapa? Alasan yang kedua, ini alasan pertama yang tadi ya, soal manuver dari si market maker. Ya, alasan yang kedua adalah soal psikologinya kita. Psikologinya kita memang seperti manusia itu hampir boleh dibilang tidak dirancang untuk bertahan dalam waktu yang lama. Paham nggak? Ya, manusia itu tidak dirancang untuk sesuatu yang lama. Teman-teman boleh baca ada satu buku tentang psikologi. Saya lupa bukunya apa ya. Ambil contoh paling mudah adalah gini. Teman-teman tahu misalnya contoh generasi saya. Saya adalah generasi setelah baby boomer apa ya? Milenial ya. Milenial bukan. Nah, sebelum milenial itu apa ya? Generasi itu kan. Nah, ini generasi saya dengan generasi milenial itu boleh bilang ya generasi yang yang merupakan generasi yang antara apa? Lu masih menikmati generasi yang lama, yang slow moving itu. Tahu ya? Ya artinya gini, kalau lu lahir sebelum tahun 80-an lah ya. Sebelum tahun 80-an atau mungkin masih sampai 90-an lah. Lu akan menikmati suasana slow moving ya. Gimana ya saya ngomong ya, slow moving artinya tidak ada teknologi di situ. Ya mobil ya masih ada, ya 80-an ya. Ya mobil masih ada. Teknologi itu nggak ada. Lu paling cuma bisa nonton apa? TV. TV pun ada yang hitam putih. Kemudian habis itu lu menikmati TV yang berwarna. Ya yang masih ini loh. Teman-teman kalau masih seumuran saya pasti pasti pernah disuruh naik ke atap geser-geser itu antena. Ah, itu generasi slow moving itu. Karena lu bisa melihat bahwa kayaknya waktu itu pelan banget jalannya. Ya, paham ya? Oke. Nah,
Kemudian meningkat ke, ya lu masuk ke area milenial, artinya tahun 2000-an ke atas ya, di mana handphone sudah mulai tercipta. Handphone dulu yang Motorola yang masih seberat batu bata itu ya. Nah, itu kan mulai itu ya. Dari situ kemudian internet mulai tercipta. Nah, itu kita mulai lihat ya pergerakannya itu udah mulai tambah tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat kan. Nah, apalagi di generasi apa ya, Gen Z ya. Gen Z itu berarti tahun udah 2000-an ke atas ya. Atau habis itu ada Gen setelah Z itu yang strawberry ini, yang generasi strawberry ini apa ya? Saya lupa ya. Nah, kemudian ada generasi alpha yang paling beta yang paling baru. Oh, alpha, betul ya. Jadi habis dari Gen Z, Gen alpha, kemudian udah ada Gen beta nih sekarang. Nah, dari sini teman-teman lihat deh. Kita itu makanya teman-teman lihat ya, dari ini pergerakan ini kita itu tidak dirancang untuk stabil di satu tempat. Ya kalau kita stabil di satu tempat, ya lu mungkin masih akan lihat apa ya? Ya, kita mungkin masih akan lihat ya generasi revolusi industri itu masih masih ada sampai hari ini kan. Tapi itu kan sudah tidak ada lagi, sudah punah sama sekali. Lu lihat BlackBerry aja sudah nggak ada kan. Ini Android mungkin nanti bentar lagi akan diganti jadi apa gitu nggak tahu ya. Dikit lagi mungkin manusia-manusia yang bekerja di pabrik itu juga akan diganti oleh robot yang digerakkan oleh AI. Ya bahkan apa yang kayak tugas-tugas admin segala macam ya cuma buat customer service dan lain sebagainya itu udah pasti akan ditinggal, udah pasti akan dijadikan generasi menggunakan AI lah ya. Sama kayak teman-teman lihat ya admin admin WhatsApp kita kan sudah AI itu. Ya lu mau tanya apapun sebenarnya udah bisa di situ, termasuk mau nanyain soal saham segala macam. Tapi jangan percaya sama mereka gitu ya. Karena nggak programnya itu mesti benar-benar dirancang dulu. Itu udah kita pakai AI. Ya lihat ya. Jadi kita tidak dirancang, psikologinya kita itu tidak dirancang untuk menetap di satu tempat dalam waktu yang lama. Nah, termasuk di dalamnya eh, trend following. Ya, trend following itu cukup langka lah. Orang-orang yang benar-benar ngikutin trend sampai dia patah itu adalah orang-orang yang langka sekali. Ya, karena lu teman-teman bisa menyebutnya. Trader apa cuma berapa biji doang. Bener ya? Ya, apalagi kalau teman-teman lihat kayak anggaplah kita misalnya ikut TAPG aja atau JPFA gitu. Itu lu bisa tahan berapa lama? Ya itu udah bulanan. Bulanan saja kita udah gerah banget kan. TAPG ya kayak gitu nggak bergerak kemana-mana. Oh udah gerah banget. Apalagi gue Goto. Lu kalau misalnya ngambil di daerah 50-an sampai hari ini kayaknya lu gerah banget kan. Gue mau keluar apa enggak ya? Gimana ya? Kayak gitu kan. Ya, itu adalah psikologinya kita. Psikologinya. Jadi makanya kenapa si Jim Simon bilang kenapa kita lebih sering benar di jangka pendek ya, sedangkan ya jangka panjangnya agak-agak mengkhawatirkan ya, karena memang secara psikologi kita itu tidak di invent atau tidak diciptakan untuk bertahan di satu tempat dalam waktu yang lama. Oke, benar ya. Ya ini kalau salah saya mohon maaf ya teman-teman. Cek aja psikologinya di apa di kalau ada psikolog sih mungkin mungkin akan jauh lebih seneng ya saya bisa diskusi di situ. Tapi ini yang saya baca ya. Oke. Nah, jadi ini yang kita kita lihat pada em, ya pada trading-trading kita lah ya. Oke. Nah, itu yang mungkin akan saya update hari ini. Em, ya 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 segitu dulu kali ya. Karena kalau tanya saham udah pasti saya mungkin akan lebih menyarankan teman-teman pegang cash aja. Karena itu sudah saya sarankan dari kemarin. Kemudian kalau teman-teman mau lihat apa market, tunggunya kapan? Ya, sekali lagi tunggu dia bikin change of character. Di daily aja dulu, change of character. Nah, keadaan pada saat dia akan change of character seperti apa? Keadaannya adalah di mana fear-nya itu maksimal sekali. Ya, fear-nya itu maksimal sekali. Sekarang udah cukup banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk OJK, termasuk di dalamnya itu adalah bisa buyback saham tanpa RUPS. Ya, tujuannya apa? Untuk mencegah kejatuhan dari market. Oke, nah cuman ya kita nggak tahu seberapa besar uang yang disediakan oleh emiten-emiten itu untuk masuk. Tetapi ini adalah sebuah apa ya, sebuah langkah untuk mencegah kejatuhan pada indeks terlalu dalam. Ya, jadi mereka punya inilah, punya kan
udah cuan cukup banyak kan. Lu lihat kayak Prayogo Pangestu udah cuan banyak ya. Terus yang lain-lain lah ya, kayak misalnya Pani juga segala macam, mereka juga udah cuan banyak kan. Mereka punya dana cash yang lumayan. Oke, nah kalau dia udah punya dana cash yang lumayan, ya buyback ini yang menjadi sebuah keuntungan lah buat mereka. Cuman ya tahu sendiri ya, mereka tidak akan buyback kalau harganya tidak hancur. Paham ya? Ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat kondisi seperti apa yang kita nanti-nantikan, ya kondisi seperti itu, di mana sentimennya positif pun tidak direspon oleh market, yang ada itu adalah sentimen sangat negatif, itu akan terjadi. Nah, itu yang kita mau tunggu. Ya, nah pada saat sentimen negatif itu mulai menguat dan menguat dan lu lihat ya indeks itu terus, apalagi turunnya sangat tajam itu ya mungkin dipengaruhi oleh sebuah keadaan. Cek keadaan itu langsung, apakah keadaan itu logis untuk penurunan indeks sedalam ini, atau jangan-jangan itu cuman ya karena digerakkan oleh ini kan kita udah sangat fear kan ya, kondisi sekarang udah sangat fear. Nah, apakah itu dia men-trigger kita untuk melakukan tindakan segera? Karena sekarang kan gini ya, mungkin masih banyak ya kayak terutama di kalangan investor lah ya. Ini adalah saat lu memborong saham. Contoh misalnya, oh BBRI ini lagi jatuh, ini adalah saat lu memborong saham. Jadi ya diinjek terus dananya kan. Ini kemana ini? Kenapa internet saya? BCA deh. Oke, ya sebentar. Ini kenapa ini berputar-putar? Oke lah ya. Ya, tapi teman-teman bisa lihat catnya BCA, catnya yang lain-lain itu semua dalam keadaan turun kan. Itu membuat apa? Membuat orang itu merasa bahwa ini saatnya gue tampung terus. Kan lu mesti tampung kan pada saat kejatuhan market, pada saat sebuah big cap yang begitu mulianya gitu ya, turun 30-40% ya. Ini kan berarti ada saldo nampung di mana dia pasti akan naik lagi. Ini kan kalau keadaan sekarang lu tampung itu kan sama saja dengan kita bilang apa ya, menangkap pisau jatuh. Ini contoh kayak BCA nih. Ya hari ini mungkin ada yang tampung. Nih, teman-teman lihat ya, volumenya memang udah gede-gede. Pada saat penurunan itu volumenya udah besar-besar. Ya kan nanti kalau lihat BBRI lah, ini saya nggak tahu internetnya kenapa agak-agak lemot dikit. Ya, tapi ini bukan saatnya lu nampung. Saat kapan lu nampung? Saat market memiliki sentimen sangat negatif. Sangat negatif. Ya, kita nggak tahu negatifnya itu akan terjadi kapan. Karena ini bentar lagi akan liburan kan. Ini udah pasti sepi sekali. Kemudian habis itu apakah akan di-trigger oleh apa kita juga nggak tahu. Tetapi teman-teman tungguin aja. Karena Eropa kan dari keadaan yang sudah sangat bagus, sekarang udah mulai drop kan. US market udah jelas sekarang sedang proses penurunan. Lu lihat mana lagi yang katanya uptrend? Hampir boleh tidak ada. Ya sekarang market itu sudah mulai mengarah kepada periode downtrendnya. Nah, kalau semua market sudah mengkonfirmasi downtrend, oke, semua market sudah konfirmasi downtrend. Nah, ini yang teman-teman mau tunggu kapan dia keluar sebuah sentimen yang sangat negatif. Nah, iya, nggak tahu ya. Nah, oh ya, Cina itu uptrend ya. Kita lihat ya sebentar ya. Shanghai Index sebentar ya. Dia 0001 ya kalau nggak salah ya. Oh iya, betul. Oke ya. Nih, teman-teman lihat ya. Ini kan dibilang uptrend ya. Betul nggak ya? Kenaikan indeksnya Cina itu disebabkan oleh apa? Teman-teman cek deh. Itu disebabkan oleh stimulus ya, stimulus yang diberikan oleh pemerintah Cina sendiri. Tapi ya memang kita tidak memungkirin gini lah ya. Fundamental ekonominya Cina itu cukup kuat. Cukup kuat dalam arti apa? Kayaknya kita kemarin udah bahas ya. Cina sama Jepang itu adalah debitur terbesarnya US kan. Debitur terbesarnya US. Jadi kalau lu mengira bahwa Cina itu ngeluarin berapa ya? Sebentar ya. Dia memberikan stimulus berapa lagi ya? Stimulus kemarin itu dia ngeluarin lagi berapa? Sebentar. Em,
Ini ya, Februari ya. Kemarin itu dia ngeluarin lagi berapa? Eh, berapa itu ya? Em, ada kok. Ada berapa miliar US dollar gitu ya. Yang ini nih. Ya, 300 miliar yuan itu dituin berapa ya? 300 miliar yuan itu menjadi stimulus, ini berarti tanggal 10 Maret ya. 40 mana sih, ya kurang lebih segitulah ya. Ya saya nggak tahu US-nya berapa ya, tapi ini yang teman-teman bisa lihat ya, 300 miliar, billion itu miliar ya. 300 miliar US dollar apa yuan. Itu kalau dikalikan ke rupiah lo kaliin 2.200 kalau nggak salah, berarti sekitar 60 sekian triliun ya. Ya 60 atau 60 ya, 60 triliun lebih itu dikeluarkan oleh Cina. Tapi Cina itu bukan cuma ngeluarin ini tok, stimulus ini tok. Ada beberapa stimulus lagi yang dikeluarin. Nah, ini coba ya kita lihat ya. Ini sebentar ya. Ini stimulus dari Cina itu, ini 2025 punya dia keluarin berapa ya? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Oh, nggak ada. Ya, tapi ini adalah stimulus, oke? Ini digerakkan oleh stimulus. Nah, aja kalau stimulus itu tidak ada, nah, apakah dia akan mulai ada kejatuhan pada market? Oke, nah ini ya long termnya indeks Cina sendiri itu masih dalam keadaan sideways. Kita gambarnya begini lah ya. Ya, jadi kalau dibilang uptrend nggak juga sih. Ya cuma karena stimulus. Coba cek aja teman-teman tanggal 2 sebentar ya, mana yang gap up-nya. Nah, ini. Ya mulai tanggal 2 Septemberan. Nah, teman-teman cek di daerah sini. Kenapa terjadi kenaikan itu? Nih. Ya itu kan karena adalah paket stimulusnya yang diberikan oleh Cina itu sendiri. Ya kemudian ya pemasukannya dia itu sebenarnya cukup utuh kok. Lu lihat dari 7 triliun US dollar yang jatuh tempo, anggaplah ya 25%-nya punya Cina. 25% dari 7 triliun itu 7, 6, 6, 25, anggaplah 2,5 triliun itu punya Cina. Ya, 2,5 triliun lu kali 4%, itu berarti eh, setiap tahun itu ya Cina dapat segitu. Itu dari bunganya tok. Dari bunga obligasi US. Makanya si Trump itu kan cukup ini ya, cukup keki kan. Kemudian trade war-nya Trump hari ini itu kelihatannya tidak terlalu efek-efek banget ke Cina. Kenapa coba? Ya karena ada beberapa data, kalau teman-teman korek-korek lagi ya, ada beberapa data yang mengatakan bahwa satu, dia kan belum belum perang dagang sama Vietnam ya. Ya, dia belum perang dagang sama Vietnam. Kenapa? Karena terikat oleh Free Trade Zone yang apa yang ada yang sudah diikat oleh Vietnam sama Amerika ya. Nah, karena ada perjanjian ini, banyak sekali pabrik-pabrik Cina yang pindah ke Vietnam. Padahal sebenarnya ini adalah musuh bebuyutan nih Vietnam sama Cina. Orang-orang Vietnam tidak suka dengan Cina. Ya. Ya, tetapi dia suka dengan uangnya, mau nggak mau lah ya. Jadi banyak sekali pabrik-pabrik yang dialokasikan ke Vietnam. Untuk apa ya? Nanti akhirnya diekspor kembali ke Amerika. Ya, jadi apakah ini akan berefek? Sebenarnya hampir bilang tidak berefek ya. Nah, kemudian bahan bakunya dari mana? Ya sudah diimpor aja, dianggap impor dari Cina ke Vietnam. Ya, dan itu pasti lebih murah. Kenapa? Secara jarak kan nggak jauh kan. Ada Vietnam sendiri itu berbatasan langsung dengan Cina. Ya, dan dia punya kalau tidak salah ya, dia punya rel kereta menuju ke Vietnamnya. Ya, jadi otomatis pasti jauh lebih gampang lah, jauh lebih mudah lah untuk mengalokasikan pabriknya ke Vietnam. Kemudian secara apa itu namanya? Mereka sama-sama komunis kan. Ya, jadi ya apa kita bilang apa ya? Budayanya udah cocok lah. Ya, budayanya udah cocok lah ya. Sistem pemerintahannya udah kayak gitu. Jadi lebih memberikan kepastian. Ya, memberikan kepastian bahwa kan teman-teman lihat ya, Cina kalau pemerintahnya ngomong apa, sudah yang bawa udah nggak bisa ngapa-ngapain. Vietnam juga sama. Pemerintahnya ngomong apa, ya bahkan sampai rakyatnya sendiri tidak berani ngapa-ngapain. Kalau teman-teman pernah
tur ke Vietnam, kemudian habis itu sempat ngobrol sama itu. Wah, kalau udah ngomongin pemerintahnya, langsung semua diem. Ya, sama kayak di Cina juga sama kayak gitu kan. Jadi latar belakangnya cocok mereka, walaupun saling bermusuhan ya. Ada inilah ya, ada dendam karena perang dulu. Ya, oke. Oke, saya hanya mengupdate itu saja, teman-teman. Nanti kalau hari Rabu kita lihat memang ada. Oh ya, sebelumnya saya mau koreksi dulu ya mengenai Kopdar. Ya, ya Kopdar itu kemarin kan saya tulisnya itu tanggal 18 April ya. 18 April itu ternyata Jumat Agung, bukan hari Sabtu itu. Ya, ternyata itu adalah Jumat Agung. Jadi ya, makanya saya mau koreksi itu. Kita akan Kopdar itu sekitar 26 April. Ya, 26 April itu benar-benar hari Sabtu udah. Ya, nah dia Jumat Agung kan nggak mungkin dong ya. Itu adalah hari suci buat Paskah kan. Ya, jadi nggak mungkin kita lakukan di situ. Jadi kita akan Kopdarnya itu tanggal 26 April ya. 26 April. Jadi saya geser aja ke minggu depannya. Jadi 18 ke 26. Ya, ini pemberitahuan buat teman-teman. Oke. Ya, nah buat yang IG saya kayaknya cukup ya buat itunya ya. Nanti yang Zoom kita lanjutin lagi. Oke. Oke, teman-teman, yang IG nanti kita coba lihat ya. Nanti kalau hari Rabu saya mau update, biasanya saya akan pasang story-nya ya. Emiten Kin. Kalau saya ya, maksudnya gini, akan jauh lebih baik pegang cash aja udah. Ya, sekarang hampir boleh dibilang kita tidak bisa melihat ada sebuah sektor yang cukup kuat lah. Ya, yang cukup kuat untuk ya untuk kita ikut gitu ya trennya ya, hampir boleh bilang tidak ada, apalagi ya kan strategi kita adalah CM-nya kan ya, market direction-nya jelek, lu mau sebagus apapun karakter emitennya itu nggak akan bekerja maksimal ya. Karena itulah makanya strategi kita, metodenya kita kan mengatakan bahwa ada 7 karakter kan, 7 karakter juara untuk saham-saham juara kan, tetapi pengaruh si M-nya itu, market direction, itu adalah pengaruh yang sangat kuat. Jadi kalau market direction-nya jelek, lu jangan harap 6 karakter walaupun bagus juga percuma gitu loh. Lu lihat BCA apa bagus, kalau macam apa kita ngambil, nggak mau, pasti tidak kan. Kenapa? Karena market direction-nya seperti itu. Jadi dalam market direction yang seperti ini, peluang kita untuk menang itu cuma tinggal 25%. Yang ngapain kita bertarung di situ? Ya, maksudnya peluang untuk menangnya cuma segitu gitu kan, kecuali memang ya udahlah ini antara hidup dan mati ya mungkin kita ambil gitu kan. Tapi kan kita tidak melakukan itu. Kita tidak pada keadaan seperti itu dan nggak perlu juga tradingnya ada keadaan hidup dan mati kan, nggak perlu kan. Gitu ya. Oke, jadi saya pikir mungkin lebih baik ambil cash aja. Oke. Oke, nah buat IG saya cukupkan ya teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi kalau hari Rabu ada ini. Saya tinggal update, saya teman-teman tinggal cek story aja. Oke, nggak ada sih. Yang ini ya. Ya walaupun dia ada trainer, tetap aja sih sebenarnya marketnya yang masalah yang tidak mampu untuk merespon katalis-katalis positif seperti itu. Ya, kayaknya nggak ada sih Pak. Saya mungkin lebih baik udah pegang cash aja sesuai rencana ya, sampai nanti marketnya udah mulai ada perubahan ya. Nah kita mungkin akan lihatnya di daerah situ, dan market seperti ini saya jauh lebih menyarankan teman-teman incar big cap aja ya, incar big cap dulu dibandingkan dengan yang yang second class dan yang third class itu. Lu incar big cap dulu. Ini big cap itu lagi diskon ya, lagi diskon, dan kemungkinan besar nanti mungkin sebentar lagi akan diskon yang lumayan. Karena kalau teman-teman lihat market seasonalnya mengatakan bahwa bulan April Mei berarti setelah laporan keuangan lewat ya, itu mungkin akan jadi bulan-bulan sepi sampai Agustus. Nah itu lihat ya, antara bulan-bulan itu kolaps mana yang paling gede. Nah itu tinggal tungguin aja bulan itu. Ya, kolaps paling gede itu kan biasanya adalah di Agustus September kan. Ya, itu adalah bulan yang mungkin akan kita tungguin. Tapi itu seasonal ya. Nanti kita tinggal cek aja perkembangannya. Oke? Ya, yang IG saya cukupkan dulu ya, teman-teman ya. Sampai ketemu next ya. Oke, thank you semua.